Oke, kembali lagi di tertawa, Bangsat. Kenapa yang tertawa? Tolong kerjasama. Ya. Kerjasama. Oke, welcome back. With me sama Boye. Gamas. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama freelancer, musik arranger. Dia sudah sudah mendapatkan belasan juta lah. Nah, kalau kalian penasaran, kalian tonton video kami sebelumnya. Nah, di sini kembali lagi kita nguskui. Ngeslur. Ngobrol skuy. Jalan-jalan lur. Nah, di sini bersama siapa? Kenalin dulu nih. Gamas namanya. Profesi Gamas, aku lihat dari story-nya, dari post Instagramnya. Nah, dia seorang pelukis, gimana nggak Mas? Tukang gambar. Oke. Nah, Gamas ini kenalnya itu waktu dulu kita sama setim ya, setim di olahraga. Salah satu olahraga lah, futsal. Jangan. Oke, Gamas. Nah, ini dulu nih. Gamas ini apa sih? Nah, gitu aja dulu nih. Apa sih profesinya itu? Profesinya. Sebenarnya pelukis, penggambar, tadi tukang gambar. Tukang gambar. Kalau profesi sulit juga ya, ini apanya? Ngomongin pengangguran aja. Iya, kan kalau ada project-project kan baru kerja namanya. Kalau di rumah aja kan ya nganggur kayak biasa. Kalau harinya hujan seharian tidur. Kalau bosan di rumah ya nongkrong. Iya. Kayak anak muda biasanya juga. Oh iya. Nah, ini kan gambarnya itu seperti apa gak Mas? Melukisnya itu yang setahu nih, yang pada umumnya nih. Pada umumnya itu kayak menggambar muka, gambar gunung. Kan dulu kan lagi TK terus ya, lagi betul. sekolah. Betul. Jadi kayak apa gak Mas? Apa ya? Kalau tentang apa yang aku gambar, Tulisan. Di pos-pos Instagram tulisan bisa juga. Itu apa ya? Kalau gambar lebih ke, kalau aku bilangnya ekspresionisme. Jadi ngegambar apa yang aku rasa emosinya sekarang. Kayak gini, ya garisnya kan pasti beda-beda tuh kalau gambar, tergantung emosi kan. Ya gitu. Kalau jenis-jenis gambarnya ya lebih ke keseharian aja. Oh, keseharian. Karena keseharianku kayak gini kan, ya tau lah pasti gambarnya apa. Jadi gambarnya itu kalau dikatakan profesinya nih, pelukis kan tadi kan? Ya. Pelukisnya itu tuh ada macam profesi kah atau bidangnya masing-masing kah atau kayak apa gak Mas? Soalnya yang kembali tadi nih, pada umumnya kan ada yang melukis muka aja, itu siluet kayak itu namanya yang dari samping tuh. Iya. Siluet. Kalau itu ya Mas apa? Kalau orang bilangnya abstrak kayak gitu. Oh, abstrak lah. Ya, kalau orang bilangnya ya. Oh, tadi itu kan memulainya nih dari Gamas nih. Memulai itu tuh apakah
Gamas ini terinspirasi dari orang kah? Mm, Atau memang suka gambar dari kecil kah? mm-mm. Nah, atau gimana? Kalau ngomong berawal dari gambar, Hmm. sebenarnya ketidaksengajaan aja dulu. Kalau ibaratnya kan ketidaksengajaan. kemarin kan kerja di tempat sablon yang ada orang bikin tatonya. Oh, dulu pernah kerja? Iya, kerja ikut om. Oh, ikut om. Mm, Itu di mana tuh? Om itu di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Sampai sekarang masih beroperasi kan? Masih kalau Percetakan namanya kan? Bukan? ya Oh, bisa gimana? juga kalau percetakan. Percetakan. Soalnya yang di sablon baju, gelas, plastik dan ya lain-lain. Oh, sempat di situlah itu Sempat itu berapa lama tuh? sekitar 6 bulan aja sebenarnya. Oh, 6 bulan. 6 bulan, dari 6 bulan situ ngelihat orang sablon, orang ngetato, Hmm. asik ya kayak gitu kalau ngelihatnya. Nyoba-nyoba dulu, nyoba-nyoba bikin tato di kulit jeruk, belajar sama yang bikin tato. Kalau dari tatonya, kalau dari sablon ya karena aku tidur di tempat sablonnya, otomatis ya cat dan lain-lain itu kayak seolah-olah jadi milikku kan. Oh iya. Nah, iya, jadi iya. kalau setiap habis kerja malamnya kuliah, habis kuliah baru gambar, Oh iya. ngegunain apa yang ada di sana aja Oke, awalnya. sebelumnya tuh di kuliah kan, ini sampai sini masih kuliah? Kuliah tapi Gimana sih? iya, tapi apa ya, dibilang terminal ya enggak terminal Oh iya iya iya. ya, males lagi males. Terus tuh berapa? 6. 6. Kuliah di mana? Uniska. Jangan sebut merek kalau Miska keren. Jadi mulainya dari punya om tadi ya kan? Percetakan om kerja tadi, di om kerja itu. tinta milik seorang lah. Enggak, kalau tinta ya minta dari Merasa milik sendiri. Iya, merasa gitu milik lah. sendiri. Iya. Ntar kalau paginya om ngelihat marah-marah ya biasa lah om kan. Terus gimana mas? Awal Habis mulanya. itu, yang mulanya tadi itu Awal. sampai situ. Dari situ kan ngerasa Hah? gambar, terus sedikit demi sedikit orang minta gambarin jaket lah, sepatu lah. Terus aku ngerasa kalau ibaratnya ini kok bisa ya, ada ya kerjaan kayak gini gitu. Dari ngegambarin punya orang ini. Ya kalau kerja di sini doang ya kayak gini-gini aja jadinya kalau gitu. Kalau waktu itu aku mikirnya kayak gini-gini aja ya, terus aku asah terus pada saat itu, belajar sambil belajar. Aku ngerasa kayaknya udah waktunya buat jalan sendiri aja dulu gitu. Ya. Ini lebih rincinya ya, kayak akhir bulan pas kerja tuh izin tuh sama om. Om, kayaknya aku mau ke Jogja ya gitu. ke Jogja. Mau liburan aja dulu gitu, karena kan kerja mulu capek om gitu bilangnya. Oke kata om, ini. Ntar kalau balik langsung kesini aja kata om. Oh iya. Nah, ke Jogja, terus Iya, ke Jogja selama setengah bulan aja kayaknya. Di Jogja. Setengah bulan ya, ibaratnya kan pengennya refreshing aja waktu itu. Refreshing buat ya capek kerja gitu. Kebetulan waktu itu udah libur kuliah, libur semester. Libur semester. Terus dari Jogja keliling-keliling lihat museum-museum, studio seniman lain, kayak anjing. Ini yang pengen, ini aku gitu ngelihatnya gitu. Iya. Kayak Muncul sendiri lah. muncul sendiri dari ngeliat orang, dari sosial media pasti kan, ibaratnya semua orang sudah punya sosial media. Terus itu selesai dari Jogja pulang ke sini, ke rumah sini, kan disuruh om buat balik lagi itu.
tahun berapa itu Mas kalau boleh tahu nih? Itu awal Kerja tadi. kerja tahun berapa nih? kerja pertengahan 2019 2019. Nah, terus sampai ke akhir tahun akhir 2019. Itu kan 6 bulan aja tuh ininya. Akhir tahun 2019 ke Jogja lah, terus balik ke sini ngomongnya sama Om masih di Jogja, padahal udah di sini. Sampai sekarang nggak bilang sama Om bahwa aku off di sana gitu. Oh, Jadi ya lucu ya. kayak apa ya, ini apa, males aja udah kerja. Kalau ibaratnya ya aku bisa jalan sendiri ya kenapa enggak gitu. Iya. Tapi bidangnya lain sama beda deh. Beda aja lah, lebih asik Beda ya, lah. lebih asik. Kalau beda ya ibaratnya pas habis kesini ngegambar, orderan sepatu dan jaket udah mulai masuk, mulai ngerasa ini bisa bikin aku makan, bisa bikin aku hidup loh ibaratnya. Oh iya. Makanya sampai sekarang aku terusin. Oh, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya masih sampai sekarang lah. Yang kita tahu besok ya. Iya. Oh jadi gitu. Nah, tadi itu kata Gamas kan akhir tahun 2019 tuh. Ya. Mulainya di tahun 2020 ya Mas. Nah. Sebelumnya dari emang dari kerja kan ibaratnya mulai gambar, terus mau ibaratnya yang ngeseriusin di sininya baru ya itu awal tahun 2020. Ya, kalau dihitung-hitung ya setahun setengah lah sudah gitu. Gimana tuh orderan kan orang. Nah itu apa ya? Kan? Kayak jadi keajaiban lah. Ya emang jalannya kayak gitu, dikasih sama yang di atas. Ya ngerti sebenarnya ya, ini pas awal-awal pandemi kan wah sulit itu. Iya, makanya. Awal-awalnya cuma karena orang punya uang lebih gitu buat nggambarin sepatunya atau jaketnya ya hidup sampai sekarang. Iya, enak ya. Ya awalnya ngeluh juga, cuman ya kalau ngeluh terus ya mau sampai kapan? Iya. Nggak hidup jadinya, nggak bisa ngerokok, nggak bisa nongkrong. Nongkrong. Iya. Tadi kata Gamas sepatu orderan Mas masuk jaket kan? Ya. Tapi aku ada lihat di postnya Gamas sendiri dulu itu kayaknya nggak ke sepatu aja sama jaket gitu. Gambar kayak Dinding Oh, ya. itu. Dinding. Di kedai-kedai kopi kan? Ya, kebanyakan ya kalau dinding. Kalau dinding ya apa ya? Pengembangannya dari ini gitu. Kan orang lihat dari sini kan orang-orang sekarang pada kreatif semua kan ibaratnya. Ngelihat orang ngelukis di sepatu, di jaket. Kenapa nggak di dinding kedai aku aja gitu? Kalau aku ngiranya atau ibaratnya ya mungkin dia mikirnya kayak gitu, bisa jadi kan ibaratnya. Ya aku mah terima kalau orang minta, ya ini ada duitnya, aku masih bisa ngejalanin apa yang aku mau, ya kenapa harus ditolak? Aja. Atau ibaratnya bisa buat makan, bisa buat beli cat lagi, bisa buat ngelurusin apa yang aku lakuin sekarang. Ngerasa paling hidup udah. Profesi Gamas deh. Kayaknya aja Ya, kan? Mungkin karena Gamas temennya aku juga kan. Yoi. Aku lihat di Kalsel nih belum ada nih kayak Gamas nih, atau akunya yang kurang pengetahuan gitu. Apakah ada komunitasnya kayak gitu Gamas yang seperti ini nih? Sebenarnya kalau di Kalsel ya udah dari beberapa tahun yang lalu. Dari orang-orang yang emang punya rasa tanggung jawab untuk ngembangin atau ngasih tahu apa itu loh ibaratnya. Kalau gambar itu bisa buat apa aja loh gitu. Orang-orang yang dari dulu kan emang udah ada sebenarnya. Cuman ya karena kata Boye tadi ibaratnya karena kita temen ya jadi Boye ngelihatnya aku aja yang jalan di sini, padahal aku kalau awalnya aku mikirnya kayak gitu juga. Ini profesi baru nih. Iya. Di sini. Kenapa nggak ditulisin aja ibaratnya? Ya terobos aja lah ibaratnya kalau orang ngerjain ini ya buat nyimbangin apa yang dikerjakan dari Kalsel kan ibaratnya
orang kerjanya kayak gini doang ibaratnya. Kenapa nggak aku muncul ibaratnya buat menyeimbangin profesi orang-orang di Kalsel tadi. Apakah ada gak mas yang wadahnya itu tadi? Wadahnya ada. Oh ada. Emang ada. Karena lambat laun aku ngerjain ini, otomatis aku mulai kenal orang-orang yang menjadi pelaku itu juga di sini. Ya kenalan, gambar bareng. Oh sempat gambar bareng juga? Ya sebagian. Oh, sebagian. Ternyata banyak. Sebenarnya. Oh, Banyak sebenarnya. Kalau boleh tahu diukur dengan zona nih sampai mana? Kalaunya seluruh Kalsel kan? Kayaknya enggak. Kalau seluruh Kalsel. Enggak tahu lah ya sebenarnya. Yang aku tahu aja nih ibaratnya ya di Banjarbaru udah itu aja ya. Yang aku tahu ya. Biasanya ada ngumpul bareng gitu ada hari-harinya kayak gitu ngumpul bareng. Ibaratnya ketidaksengajaan aja ngumpulnya. Oh iya. Nah Gamas, tadi itu kan Gamas gambar-gambar sepatu, jaket, orderan pertama nih. Gamas itu bertarif kan? Iya. Tarifnya nih, tarif yang pertama nih. Itu ajaib juga itu ibaratnya orderan pertama dari Om. Om sendiri dia ngeliat di story aku. Wah, Om yang tadi yang punya itu. Iya. Kan aku story nggak peduli nge-head orang atau apa gitu ibaratnya. Terus ya mau nggak mau kan Om lihat itu. Aku ngerjain itu wah. Aku mikirnya ya ibarat Om pas ngeliat kerja di sini lanjut gimana dia ngerjain sendiri. Tapi karena aku nggak terlalu tahu apa yang dia pikirin, ya itu yang pertama order dia. Iya. Aku datengin ke Banjar, ke toko yang ibaratnya kantor lah. Iya. Kantor yang sebelumnya aku kerja, aku datengin. Terus gimana responnya? Mikir kan ibaratnya gimana responnya? kayak gimana aku harus ngadepinnya. Awal datang ya pasti grogi. Aku mikirnya wah ini gimmick aja ini minta order padahal pengen marahin aja. Pas aku datang, Om, hey. Iya, mau kerja lagi nggak? Enggak. Asik ya sekarang ya kata Om gitu. Nggak tahu. Ya Om. Ya ternyata beneran order si Om. Itu apa tuh? Sepatu? Itu sepatu sendiri, sepatu dia sendiri. Ngomong-ngomong itu nggak ada nyinggung masalah kerja itu. Mungkin dianya udah ngerti kayak gimana akunya ya anak muda ya kan ibaratnya. Masa anak muda habis dikerjain orang aja kan gitu. Dikerjain. Ya kan nggak gimana kalau aku yang ngerjain orang-orang. Di situ dia order, aku kerjain. Kesana lagi buat nganter kan gak enak juga kan ibaratnya kalau bukan dari lu ya ibaratnya ya aku nggak bakalan kayak gini. Iya. Berawalnya dari situ. Minta maaf pastilah. Iya. Kalau boleh tahu tarifnya itu berapa Mas? Kalau dari awal. Boleh disebutkan nggak? Boleh. Kalau awal pas Om minta itu sebenarnya aku nggak ngasih tarif. Dianya aja yang ngomong. Gak Mas ibaratnya tarifnya berapa gitu dia ngomong. Nggak tahu kata aku. Iya kan aku ibaratnya baru mulai nih. Nggak tahu harus narif ini kalau ibaratnya kerumitan gambar segini ya harganya berapa kan nggak tahu masih. Ya, terus dia nanya punya saingan nggak? Kalau aku ngomongnya ya punya saingan punya aja sih sebenarnya. Saingan yang dalam ibaratnya sama-sama pelaku di bidang itu punya kataku. Itu ngaco aja sih ngomongnya punya itu padahal aku ngerasa ya aku sendiri aja yang jalan punya kataku. Nah dia berapa ngasih tarif buat
customernya. Ngaco lagi nih aku ngomongnya. 200 kataku. Ya udah nih dikasih lah 250 waktu itu. Dilebihin. Ya? Dilebihin karena ya yang ngerti lah namanya om kan ibaratnya dikasih 2,5 ya ibaratnya PP-nya itu. Iya. Aku mikirnya wah thank you banget ini. Terus itu pulang terus sampai sekarang. Cover single buat band orang. Kalau rokok bisa. Anjing. Gede banget bangsat. Kan aneh juga. Tergantung mood aku pada waktu itu. Aku nggak pernah ngasih deadline buat ini sepatu deadline-nya seminggu atau berapa hari gitu. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Warna yang kalau orang lihat ya itu aku gitu.